Shalom, bertemu lagi dengan saya di dalam renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa ya. Bapa di surga, sebelum kami memulai renungan kami mau berdoa, minta Engkau berikan kami hikmat dan pengertian Tuhan, sehingga setiap renungan yang disampaikan boleh kami mengerti dan itu boleh menjadi bekal dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan juga, sehingga apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini memang apa yang Kau mau sampaikan dan itu bisa diterima dengan baik. Terima kasih Tuhan, segala kami bagi nama-Mu, hal Yesus, amin. Shalom saudara-saudara. Hari ini saya akan beri judul renungan saya, yang tak diperhitungkan. Yang tak diperhitungkan, judulnya ya. Kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-19, itu menceritakan tentang pencurahan Roh Kudus pertama kalinya. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian dia menjanjikan seorang penolong. Dia nyuruh murid-muridnya untuk tinggal di atas di Yerusalem. Dan kejadiannya di sebuah tempat di loteng Yerusalem. Ketika mereka berkumpul untuk berdoa, yang pertama kedengaran adalah ada suara angin kencang. Terus kemudian itu mengundang orang-orang di sekeliling mereka untuk pay attention. Bukan hadir di ruangan itu, tapi mereka ada dekat-dekat sana. Nah, ketika terjadi sebuah fenomena ya, kalau saya boleh bilang, di mana ada suara angin kencang, terus juga tiba-tiba ada roh api, ada api yang turun ke atas tiap-tiap orang, dan mereka mulai berbahasa dengan bahasa asing. Dan kebetulan orang-orang ngumpul di sana yang terundang gara-gara suara angin itu, mereka tuh mendengar ada bahasa-bahasa dari mereka sendiri. Padahal waktu itu ada banyak orang dengan bahasa yang berbeda, negara yang berbeda, tapi mereka mengerti semua apa yang diucapkan oleh orang-orang yang sedang berdoa di loteng Yerusalem, yang sedang dapat manifestasi Roh Kudus. Kira-kira seperti itu. Nah, saudara, kemudian apa yang orang-orang itu katakan? Idih, ada yang lagi mabok, bener kan? Dibilangnya lagi mabok, saudara. Kemudian Petrus menyanggah, bilang, ini baru jam 9 pagi, Bo. Masa mabok pagi-pagi? Dia bilang gitu kan. Bukan, katanya, tapi mereka itu menerima Roh Kudus. Mereka itu, Petrus sesaat itu juga diubahkan dari tadinya orang yang dia kan udah sempat menyangkal Yesus. Terus akhirnya dia kan istilahnya takut dong ya. Dia sempat sembunyi, terus sekarang dia langsung unjuk gigi lagi. Dan gak kira-kira sekali unjuk gigi 3.000 orang bertobat gitu kan pada saat itu. Nah, saudara, yang saya ingin sampaikan di sini di dalam 19 ayat ini, bahwa terjadi sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan, saudara. Ketika Roh Allah bekerja, saudara, ada yang terbuka. Yang terbuka, yang di-unlock salah satunya adalah apa? Bukan cuma Roh Kudus ya. Jadi waktu Roh Kudus itu di-unlock, mereka itu punya kemampuan untuk, yang pada saat itu orang-orang yang tidak berpendidikan, saudara. Orang-orang yang gak pernah diperhitungkan orang lain. Tidak pernah diperhitungkan, karena kenapa? Mereka tuh cuma nelayan, cuma tukang ikan. Tukang ikan gak perlu translator, saudara. Tukang ikan itu gak perlu harus bisa segala macam bahasa gitu. Tapi di saat itu mereka Tuhan pakai, Tuhan buka kemampuannya, sehingga mereka itu bisa berbahasa-bahasa dengan bahasa-bahasa yang lain, yang dengan orang-orang sekeliling di sana gitu, yang mereka semua bisa dengar, saudara. Nah, itu adalah sesuatu hal yang dibukakan Tuhan. Ya kan, jadi kita kalau kita yang sekarang ini kita merasa, aduh, saya ini bukan siapa-siapa, pelayan Tuhan bukan, ke gereja juga ya cuma ya gitu loh. Tapi ketika kita punya hati untuk Tuhan mau pakai cawan hidup kita sebagai sesuatu yang bisa kita pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Ketika saudara berdoa dan saudara minta, maka bukan hal yang mustahil saudara bisa mendapatkan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Dan Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan hal-hal seperti itu. Jadi saudara-saudara jangan ngerasa minder karena saya gak bisa apa-apa. Who I am, siapa saya, gak pernah dipandang orang. Orang aja mungkin gak pernah sadar kalau saya ibadah. Saya cuma datang, duduk, nyanyi, puji Tuhan, nyembah, dengar firman Tuhan, habis itu saya pulang. Kadang-kadang orang bisa nggak ngerti, nggak sadar akan eksistensi saya. Mungkin saudara dalam hati mikir kayak gitu ya. Tapi ingat saudara, manusia bisa bikin macam-macam. Mereka bisa nganggap kita nggak ada atau gimana. Tapi ketika Tuhan bilang dia mau kamu ada, dia mau kamu eksis, dia mau Anda dipakai oleh
Allah sebagai sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Siapapun Anda, siapapun saudara, sebagaimana tidak berarti dan begitu bodoh pun saudara, kalau saya boleh ngomong kasarnya gitu ya, Tuhan bisa pakai saudara. Jadi jangan saudara kemudian membatasi diri saudara bahwa saya nggak bisa. Yang Tuhan ingat, yang Tuhan mau itu cuma hati kita. Ketika kita punya kerinduan yang besar untuk kita bisa Tuhan pakai sebagai alat kemuliaannya. Ketika kita mau jadi rekan sekerja Tuhan, jadi partnernya Tuhan. Ketika kita mau tunduk sama Dia, taat sama Dia dan mau menjadi alatnya. Maka Roh Kudus bisa bekerja terhadap orang-orang yang tidak pernah diperhitungkan sekalipun. Jadi saudara-saudara, jangan lagi minder, jangan lagi berkecil hati. Ingat, Allah sanggup dan Roh Kudus memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan Tuhan untuk renungan kami pada hari ini Tuhan. Mungkin di antara kami ada yang merasa kami bukan apa-apa, kami bukan siapa-siapa, gak sanggup ngapa-ngapain. Kami merasa begitu rendah, kami merasa begitu tidak berdaya, gak bisa apa-apa Tuhan. Siapa kami Tuhan? Ketika kami membuka hati kami Tuhan, kami memang mau Engkau pakai Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau sanggup, Roh-Mu sanggup Tuhan membuat kami menjadi maksimal. Bahkan membuat orang-orang yang tidak diperhitungkan Bapa menjadi orang-orang yang diperhitungkan Tuhan. Membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala bagi nama-Mu. Haleluya Yesus, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.